Jadi visi misinya tuh Di perusahaan itu, di tour and travelnya itu visi misinya gimana? Apa memang harus bernilai Islam gitu atau gimana? Ini jadi Anda meneliti ini tujuannya itu untuk apa? Ada TKM ini. karena sebelumnya itu kan belum pernah ada yang mengangkat teori tentang PKM yang dilandaskan dengan nilai-nilai dakwah gitu. Oke, maksudnya hubungannya antara TKM dengan lokus penelitian Anda apa? Jadi antara fokus dan lokus ini hubungannya apa? Supaya lebih manajemen modern, tapi dikaitkan dengan nilai-nilai dakwah gitu. Oke, di sini ada 3 rumusan masalah ya. Iya. Ada 3 rumusan masalah. Yang rumusan yang pertama adalah bagaimana penerapan TKM pada layanan ibadah umroh di Rahimah Tour and Travel. Oke. Jadi jawaban atas pertanyaan ini apa? Maksudnya yang Iya, ini kan pertanyaannya bagaimana penerapan TKM pada layanan ibadah umroh di Rahimah Tour and Travel. Nah, jadi gimana? Ini kan perusahaan sendiri ya. Jadi gimana? Pastinya bisa menjawab tanpa melihat catatan dong. Lah, meneliti sendiri enggak? Karena belum terlalu dikuasai. Lah kenapa? Penelitian sendiri bukan? Iya. Menganalisa sendiri, mencari data sendiri, turun sendiri, apalagi perusahaan sendiri kan? Udah ceritain aja. Nah, jadi gimana mereka? TKM-nya itu gimana di sana penerapannya? Penerapan PKM ya. Jadi penerapan PKM itu seperti ini Bu. Ketika melayani jamaah dengan cara yang lebih modern lah Bu. Contohnya mulai dari pendaftaran itu melalui Google Form. Jadi jamaah nggak perlu langsung datang ke kantor, bisa langsung lewat online, dan mengurus paspor atau visa pun bisa secara online. Oke. Terus TKM-nya di mana? Atau ini kan penerapan TKM dulu ya, rumusan 1 aja dulu. Jadi Rahimah Tour and Travel itu mengedepankan total quality management. Ya. Apakah dengan pendaftaran online itu sudah menunjukkan adanya total quality management? Jadi Rahimah Tour and Travel itu memberikan kualitas pelayanan bagi jamaah dari segi kenyamanan, kekhusyuan, keamanan, dan yang lain-lain. Oke, bentuknya seperti apa? Seperti ketika perjalanan menuju ke Mekah, entah itu transportasi, hotel, dan lain-lain. Oke. Yang kedua, bagaimana integrasi nilai-nilai dakwah pada implementasi TKM di Rahimah Tour and Travel? Ini bagaimana? Integrasinya bagaimana? Contohnya itu seperti ketika ada kegiatan manasik, yang mengisi itu ada kiai. Kalau di Lombok itu ada namanya Tuan Guru. Atau jadi sebelum berangkat ke Mekah itu ada beberapa kali manasik kan, di pelatihan dulu kepada jamaah gitu, tata cara doa, pelaksanaan ibadah umroh, dan niat-niat yang lain dulu. Jadi integrasinya gimana? Intinya secara teoritis Anda gini kan di lapangannya begitu, kemudian berarti kan secara konsepnya kan ada 2 konsep ini ya. Yang pertama adalah TKM secara umum. Yang kedua adalah nilai-nilai dakwah, ya kan? Nah, jadi diintegrasikan keduanya. Nah, ini bagaimana Anda mengintegrasikannya dan bagaimana Rahimah Tour and Travel itu mengintegrasikannya? Gitu. Hubungannya, hubungan integrasi maksudnya apa ya? Integrasi di sini maksudnya apa? Kan Anda menulis integrasi itu maksudnya Anda maksudnya bagaimana? Bahkan ada yang nulisnya adalah di sini kan bagaimana integrasi nilai-nilai dakwah Islam. Nah, ini maksud Anda dengan integrasi itu apa?
Kan rumusan bikin sendiri ya? Iya. Itu kan ada laptop, ngapain lihat HP lagi? Kan di laptop udah Tidak, ada ya? materi. Nggak bisa digerakin Pak kalau connecting. Bisa digerakin. Iya di sininya nggak bisa Di close sebentar nggak bisa? di close dulu ya. Ya nggak apa-apa, di close aja dulu nggak apa-apa. Nggak, maksudnya kan ini kan penelitian sendiri. Iya. Maksudnya kan tidak tim ya. Jadi kan semuanya kan sendiri gitu ya. Nah, Anda juga bikin rumusannya kan sendiri. Nah, jadi pasti tiap katanya kan saya mengatakan ini, maksud saya adalah ini. Nah, itulah maksudnya. Nah, gimana? Jadi maksud Anda dengan integrasi nilai-nilai dakwah dalam implementasi TQM itu bagaimana? Diapain gitu kedua konsep itu gitu? Jadi hubungan keduanya tersebut TQM sebagai sistem manajemen modern dapat diperkuat dengan nilai-nilai dakwah sebagai landasan etika, sehingga pelayanan tidak hanya profesional tetapi juga bernilai ibadah. Pelayanan bernilai ibadah. Oke, jadi hasil penelitian Anda gimana? Jadi integrasinya itu dari penelitian ini hasilnya gimana? Lisan saja nggak apa-apa, nggak harus yang bahasa tertulis nggak apa-apa. Jadi secara lisan saja gimana? Berdasarkan hasil penelitian, penerapan total quality management di Royal Motor and Travel berjalan dengan baik. Bukan, ini rumusan kedua, yang integrasinya. Bukan lagi penerapan. Penerapan kan rumusan yang pertama ya. Ini kita sudah masuk ke rumusan yang kedua. Yang integrasi. Iya, integrasi. Di sana bagaimana integrasinya? Oke, yang ketiga aja deh, lanjut aja. Bagaimana penerapan TQM berbasis nilai dakwah tersebut dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan ibadah umroh dan meningkatkan kepuasan jamaah di Rahimat Tour and Travel. Nah, ini hubungannya dengan kepuasan pelanggan nih. Ini bagaimana penerapan TQM-nya itu yang berbasis nilai dakwah tadi itu dapat mengoptimalkan. Jadi sudah optimal belum setelah diterapkan? Jadi gini, TQM yang berbasis nilai dakwah itu sudah diterapkan belum di Rohimah? Sudah Bu, tapi Sudah optimal belum penerapannya? kalau dari hasil penelitian lapangan kemarin sudah maksimal. Cuma Oke. perlu adanya penilaian Bu. Apa? Kalau sudah maksimal, perlu diapakan lagi? Kan sudah maksimal. Perlu adanya monitoring lagi Bu, biar makin bagus lagi proses pelayanan. Monitoring gunanya untuk meningkatkan, Perlu adanya evaluasi berkala Oke. untuk perbaikan. untuk perbaikan. Oke. Terus, nah kemudian tujuan Anda meneliti ini, maksudnya goal secara umumnya ini untuk apa? Tadi kan di latar belakang katanya di sana sudah ini karena masih kurang, karena masih 5 tahun gitu kan. Nah sekarang sudah bagus. Jadi gimana, di sana sudah bagus atau belum? Setelah hasil penelitian kemarin Bu, baru-baru mulai berbenah. Baru-baru itu sejak kapan? Baru tahun ini Bu, Tahun ini. Oke, penelitian ini sejak kapan? Desember kemarin. Ya, masalahnya di sini Anda nggak bilang penelitiannya sejak kapan, cuman bilang penelitiannya 6 bulan. Gini, dalam sebuah laporan itu everything is harus clear gitu ya. Everything must be clear gitu ya. Jadi misalkan penelitian ini itu dimulai sejak kapan hingga kapan. Penelitian ini harus namanya juga laporan. Kan bukan rencana, bukan proposal. Kalau proposal Anda bisa bilang penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 6 bulan. Itu kan baru rencana, namanya juga proposal, belum penelitian kan. Tapi ketika sudah laporan begini, maka semuanya itu harus berdasarkan realita. Jadi realitanya Anda tak mana di laporan begitu. Belum ada kan di sini?
yang terkait waktu. waktu penelitian. Di bab 3 kalau nggak salah udah ada. Udah ada. Berapa lama? Sejak kapan? Mulai dari bulan November. November. Di situ ditulis mulai bulan November. Ya, Ibu melihatnya 6 bulan. oh maksudnya penelitian skripsi ini. Iya. Ayo belum itu dulu. Saya mau nanya apa lagi kalau bukan Oh, kirain skripsi. yang dari awal proposal sampai dengan sidang gitu. Maksudnya itu sudah ditulis dalam laporan itu sudah jelas atau belum gitu? Kalau tanggal wawancara udah lengkap buat saya tulis. Ada di situ tanggal sama bulan. Oke, enggak. Tadi di depan-depan itu ketika di metodologi tadi itu belum ada. Maksudnya ada, mungkin ada yang sudah disampaikan, tapi ada yang di waktu dan penelitian itu belum. Cuma dibilang 6 bulan gitu. Nah 6 bulan itu kan nggak tahu apakah 6 bulan 5 tahun yang lalu atau 6 bulan yang sejak apa tahun lalu, apa 2 tahun yang lalu kan nggak tahu. Berarti maksudnya di bab berapa? Anda nulisnya di beberapa metodologi. Di bab 3. Boleh. Bab 1. Atau Anda ya kan gitu ya. Terserah nulisnya di mana kan ya. Itu masuk di metodologi bukan sih? Iya. Waktu dan tempat. Iya. Makanya taruh aja di situ, di mana Anda nulis taruh di situ gitu kan. Berarti dari awal kita mulai penelitian sampai selesai Iya dong. penelitian. Ya iya dong, namanya juga laporan. Iya. Skripsi ini kan laporan penelitian ya? Iya, makanya. Jangan cuma dibilangnya 6 bulan gitu. Oke, 6 bulan tahun berapa? Oh, tahun 1999 kali ya, gitu kan? Iya. Gitu loh. Terus kemudian jadi yang ketiga tadi itu jawabannya gimana? Mana sih? Penerapan berbasis nilai dakwah tersebut mengoptimalkan kualitas pelayanan. Sudah bagus. Diukur nggak kualitas untuk kepuasan pelanggannya diukur nggak? Karena di sini kualitas pelayanan. Jadi bagaimana penerapan TKM berbasis nilai dakwah tersebut dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan ibadah umroh dan meningkatkan kepuasan jamaah di Rohimah Tour and Travel. Kepuasan jamaahnya diukur nggak? Kemarin saya sempat wawancara 3 orang jamaah. Oh, pengukuran tidak cukup dengan 3 jamaah. Jamaah total berapa? Sedapatnya juga soalnya. Enggak, itu nanya total jamaah yang sudah diberangkatkan oleh ini kira-kira berapa? Sudah ratusan. Ratusan udah cukup lah, masa 3? Tulis 30 lah kuantitatif. Ya, kalau mau kuantitatif makanya nanya. Kalau ini kan kembali bukan. Makanya kan pertanyaan tadi itu diukur enggak? Kan gitu. Iya. Kalau emang enggak bilang aja enggak. Makanya kalau kuanti memang karyawan itu minimal lebih dari 20 orang ya. Ini karyawan ya. Kan kualitas kepuasan pelanggan, kepuasan jamaah ya berarti jamaahnya dong, ngapain karyawan? Kepuasan. Jadi misalkan kepuasan jamaah, masa yang ditanya karyawan? Siapa? Makanya pertanyaannya adalah diukur nggak kepuasan jamaahnya kemarin? Jadi belum. Tidak. Oke. Berarti dari mana Anda bisa tahu bahwa ini kan pertanyaannya bagaimanakah penerapan TKM berbasis nilai dakwah tersebut dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan. Jadi bahwa TKM berbasis nilai dakwah tadi itu dapat mengoptimalkan. Berarti kan terbukti berhasil mengoptimalkan kualitas pelayanan ibadah umroh dan meningkatkan kepuasan, itu masalahnya. Jadi Anda tidak hanya bicara tentang kualitas pelayanan saja, tapi juga kepuasan jamaah. Berarti Anda bicara tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu di mana-mana kuantitatif. Makanya nanya di sini, diukur nggak ininya gitu. Atau mungkin ada data, bisa jadi itu ada datanya Bu, saya nggak ngukur tapi ada datanya. Bisa jadi kan? Bisa jadi perusahaan tersebut atau tour and travel tersebut itu sudah melakukan penelitian sebelumnya. Bisa jadi kemudian datanya Anda pakai. Nggak apa-apa, boleh. Dari hasil wawancara Bu, kemarin mewawancara 3 orang, menurut reviewnya sudah bagus. Tidak cukup. Tidak bisa diklaim. Ini juga Bu, dari review yang di itu di Instagram. Oke, berapa review yang diteliti? Sekitar
Ada datanya di sini 30. Oh, itu namanya bukan penelitian. Jadi kalau Anda melaporkan penelitian itu nggak bisa hanya asal klaim, harus real, ada evidence-nya, ada buktinya, gitu ya. Karena ini penelitian, gitu ya. Jadi makanya Anda pilihannya bisa. Jadi kalau karena Anda membahas tentang bagaimana penerapan TKM ini dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan ibadah umroh dan meningkatkan kepuasan jamaah, berarti Anda bisa melihat sebelum penerapan before afternya gitu loh ya. Sebelum pelaksanaan TKM berbasis nilai dan setelahnya itu meningkatnya seberapa, itu kuantitatif. Tapi itu nanti memerlukan tes metode dan itu tidak mudah bagi S1 yang ini yang mungkin memang belum menguasai statistiknya misalnya. Kalau nggak mau repot, buang aja meningkatkan kepuasannya itu. Karena nanti Anda dituntut data. Apakah terbukti meningkat kepuasan jamaahnya? Ya enggak? Sedangkan datanya di sini nggak ada. Anda bikin pertanyaan sendiri nggak dijawab, kan gitu ya? Nah, gitu aja. Jadi saran saya gimana? Berubah aja. Buang saja yang kata meningkatkan kepuasan jamaah. Yes. Jadi cukup dibatasi pada mengoptimalkan kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya saya berapa lama? Sepuasnya aja Bu. Nanti saya paling menutup-nutupi. Udah capek, tadi Saya udah dapat 2 soalnya. Iya. Dan tadi bagian inti lagi ya? Iya. Bagian yang gitu. Sekarang balas dendam dia. Dia mau nanti yang bagian tinggal sapu jagat aja. Saya tinggal buat sampah aja. Itu dia. Udah tahu nih karakternya. Nanti kalau sama saya dia nggak mau repot. Oke. Selanjutnya nih ya. Ini tadi jadi begini, bagaimana penerapan TKM berbasis nilai dakwah dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan ibadah umroh. Siapa sih ini Rahimah Trol? Saran itu mah gitu aja. Karena ini nanti karena ada pertanyaan ini makanya kan saya tuntut gitu loh jawabannya. Apakah sudah ada peningkatan? Sudah. Mana datanya? Iya. Mana datanya gitu pasti. Soalnya pikirannya kita kemarin kata sempat dengar itu kalau mau ngambil kuanti minimal karyawan itu lebih dari 20 orang. Makanya nggak jadi ngambil kuanti. Iya. Oke. Ini pun nanti begini. Di sini tadi itu kan pakainya kan katanya kan purposive sampling ya. Just info saja bahwa purposive sampling itu adalah untuk non probability. Sedangkan di sini yang diwawancari adalah karyawan. Karyawan probability dong. Ya kan? Jadi jangan gunakan purposive sampling. Berarti jamaah nggak termasuk di situ. Kan ini udah nggak ngomong jamaah lagi. Nah kan udah kita coret barusan. Sepakat kan? Iya, sepakat. Lah ya kenapa masih ngomongin jamaah? Urusannya aja udah cuman masalah pelayanan aja kok gitu loh. Meskipun setebel ini, nyatanya kan nggak ada data untuk pelayanan untuk kepuasan jamaah kan nggak ada. Ada memang riset tentang kepuasan pelanggan itu ada, saya sering banget melakukan penelitian itu. Dan nanti di sana ada dalam kepuasan pelanggan itu ada namanya circle. Ada dimensi tera namanya circle. Circle itu adalah kualitas pelayanan. Gitu, itu memang ada teorinya seperti itu, konsepnya ada. Tuh, makanya kalau nggak mau repot buang aja. Toh Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan. Berarti Ya nggak? otomatis isinya juga berubah. Ada nggak sih di sini? Ada nggak tentang kepuasan pelanggannya, kepuasan jamaahnya ada nggak? Data kepuasan jamaahnya? Ngapain mau diubah? Orang nggak ada kok diubah, apanya yang diubah? Ya nggak? Anak ketiga ada nggak? Nggak ada. Berarti namanya diganti. Ngapain orang anaknya nggak ada? Ibaratnya gitu ya. Gitu loh. Oke. Nanti secara detailnya
nanti ibu kasih catatannya itu yang di file ya. Gitu. Kalau yang di sini itu pertanyaan adalah itu. Oke. Selanjutnya ini hasil penelitiannya tadi yang kedua itu belum terjawab loh ya. Jadi yang kedua itu bagaimana integrasinya nilai dakwah Islam dan itu tuh belum terjawab. Kayaknya. Kemudian di sini pembahasannya oke. Jadinya Anda bagaimana Anda membahasnya ini dari hasil-hasil data yang ada dapatkan di lapangan gitu. Terus Anda gimana? Jadinya gimana? Menurut Anda gimana? Analisa Anda gimana? Gitu. Garis besarnya aja, nggak usah yang detail, nggak apa-apa. Nanti bagian saya ini jangan diupload ya. Jangan. Boleh. Ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan. Halaman berapa? Halaman 75. 75. Oke. Yang Ya. telah dipaparkan pada bagian hasil penelitian. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan data empiris di lapangan dengan teori tata ruang manajemen. Oke, yes. Teori siapa yang dipakai? Pandi Ciptono. Pandi Ciptono. Yes. Oke, teori ini dia bunyinya gimana? Garis besarnya aja intinya. Tentang tata ruang manajemen. Ya, tentang itu. Jadi apa katanya? Menurut dia total quality management itu gimana? Tentang quality management merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, serta adanya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan. Oke, itu secara teori menurut beliau. Indikator penelitiannya apa dalam TKM itu? Kalau menurut para tokoh. Ini teorinya tokohnya cuma ngambil satu aja. Banyak. Oke, yang lainnya apa katanya? Belum dikaji jalan-jalan. Ini kan penelitian Anda. Halo, kenapa perlu mengkaji saat menulis? Siapa yang menulis? Belum terlalu dikuasai. Loh, Anda nulis kan? Iya. Ngetik per kata kan? Kok bisa tidak menguasai? Sebentar, kata-katanya keluar dari mana? Bagaimana bisa menjadi setebal ini, tapi Anda nggak ngerti isinya. Jadi yang nulis ini siapa? Jujurlah padaku. Jujur. Sendiri. Oke, sendiri. Kalau sendiri pasti kan. Udah kelamaan dari Desember. Yes, tapi Anda ujiannya hari ini. What did you do last night? Tadi malam ngapain aja? Tiduran doang. Ketiduran. Mulai pukul berapa? Nggak ada persiapan sama sekali gitu. Baca-baca. Mengingat-ingat. Tadi habis subuh. Sibuk apa hari-hari? Imam. Non-stop ya? Berapa waktu imam? 5 waktu. Oke, 5 waktu. Enggak 12 waktu ya. Kalau 12 waktu kan bisa jadi tiap 2 jam sekali itu ngimam. Berarti sibuk sekali. Kalau cuma 5 waktu kayaknya sholat kita sama. Di antara waktu-waktu sholat itu ada waktu apa yang digunakan untuk apa waktunya? Segitu capeknya ngimam sehingga perlu istirahat antara waktu sholat satu dengan yang lain, antara subuh dengan zuhur habis untuk istirahat saja. Sedangkan Anda mau sidang skripsi yang mempertaruhkan kelulusan dan tidaknya Anda, gitu gak?
Jadi antara zuhur dan asar itu kemudian istirahat lagi, antara asar dan maghrib istirahat lagi, gitu. Maghrib dan isya istirahat lagi, isya hingga subuh istirahat lagi. Kemarin siang sempat belajar juga sih. Oke. Belum dikuasain semuanya. Sayang sekali, sayang sekali, gitu. Sayang sekali. Sidang itu adalah mempertahankan apa yang sudah Anda buat. Gitu loh, meskipun sudah ini selesainya kapan? Bulan Desember aja. Bulan Desember sudah selesai. Terus kenapa baru sidang sekarang? Baru balik kemarin bulan Februari. Daftarnya kapan daftar sidang? Baru kemarin hari Senin. Hah? Hari Senin. Hari Senin kemarin. Kemudian yang dilakukan antara Desember sampai sekarang itu apa? Sampai daftar kemarin. Kalau kemarin Desember sampai Februari itu di rumah Bu. Di rumah ngapain? Gitu ya. Liburan. Iya. Ya Allah. Terus Maretnya ini sempat sibuk jadi ada zakat sama Itu nggak penting. Buat saya sebagai penguji itu nggak penting. Yang penting bagi saya adalah sejauh mana Anda mempersiapkan diri untuk sidang hari ini. Anda sibuk, saya juga sibuk. Beneran deh. Gitu. Saya juga sedang sibuk disertasi ini. Dan profesor saya itu juga deg-degan ini antara mau apa enggak tuh bimbing supervisor gitu. Beneran deh. Gitu. Jadi sayang sekali gitu ya, sayang sekali Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik gitu. Terus yang keduanya lagi gini, dalam penulisan ini untuk semuanya ya, ini ya berlaku, sebenarnya udah sering sih saya sampaikan di kelas juga, bahwa nanti ada perbedaan antara hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu ya hasil di lapangan gitu loh. Pembahasan itu apa? Pembahasan itu ya, nah Anda berkontemplasi, Anda analisis Anda gimana gitu. Jadi analisisnya, oh ini gini bla 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 bla, dan itu sudah tidak terikat lagi dengan judul-judul yang di ini hasil penelitian. Kan di penelitian itu kan harus sesuai dengan rumusan ya, rumusan 1, 2, 3. Nah, di pembahasan Anda itu udah ngalir aja ngebahasnya, dan itu Anda itu Pak menghubungkan antara teori dengan apa? Hasil penelitian itu. Jadi di hasil penelitian itu ngapain di sini hasil penelitian kok Anda ngomongin tokoh-tokoh juga. Terus pendapat inilah pendapat peneliti loh. Di hasil penelitian itu Anda ngomongnya pendapat peneliti, bukan. Peneliti di sana itu ketika masih bahas baru di alinea kedua, ya paragraf kedua sudah bilang tentang pendapat peneliti. Di paragraf pertama sama sekali nggak ada pernyataan pendapat bahwa peneliti berpendapat, nggak ada. Itu hanya jawaban dari subjek penelitian, informan. Kemudian di paragraf kedua langsung bilangnya adalah pendapat penelitian. Bingung, jujur saya bingung ini. Nah, jadi pendapat peneliti gitu di paragraf keduanya. Jadi ada lompatan gitu loh. Ada lompatan antara paragraf 1 dan paragraf 2 gitu. Coba nanti dicek itu di hasil penelitiannya seperti itu. Terus pendapat ini dikuatkan oleh, bingung juga jadinya. Kenapa harus ada penguatan ini? Jadi kuatkan saja, kemudian Anda sampaikan, Anda jabarkan gitu aja udah sebagai peneliti. Ketika nanti itu ada di pembahasan posisinya. Jadi pembahasan itu adalah menghubungkan antara teori dan hasil lapangan gitu ya. Dan ya ada beberapa nanti, termasuk nanti typo nanti dirapikan ya. Ada umroh, ada umrah. Terus kadang-kadang juga sampai jujur saya kadang agak bingung, ini sebenarnya siapa sih yang nulis gitu. Karena seolah-olah yang nulis itu orang lain gitu loh. Karena bentuk-bentuk pasif gitu ya. Kenapa tidak mengatakan peneliti melakukan ini gitu? Peneliti mendapatkan. Kenapa mesti dengan kata-kata didapatkan? Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa seolah-olah
oh ini orang lain nih, nah, yang nulis seolah-olah begitu. Jadi perspektifnya itu harus perspektif penulis. Gitu. Oke. Tapi jujur banget ya, ibu kan bukan orang baru ya di dunia ini, di dunia penelitian juga. Jujur, pakai AI enggak? Nah, seberapa persen? Untuk apa ya? Buat ngolah hasil wawancara Ngolah hasil wawancara, terus apa lagi? sama pembahasan. Oke, pembahasan terus. Ya. Jadi gini, zaman sekarang itu AI itu adalah alat bantu. Kalau nggak digunakan sayang, ya kan? Pakai AI, ngapain? Orang-orang yang menafikan adanya AI nggak boleh pakai AI gitu, udah ketinggalan zaman. Ibarat zaman dulu itu ya, ada mesin ketik, ada komputer, nggak boleh pakai komputer, ada mesin ketik. Nggak lagi, harus sempoa, nggak boleh kalkulator. Zaman kalkulator kok harus sempoa. Tapi pengendalinya itu tetap orangnya, si peneliti gitu loh. Jadi AI itu tidak selalu ngerti maksudnya Anda itu gimana. Dia ngomongnya sesuai dengan apa yang dia terima dari informasi Anda aja gitu loh ya. Dan ini mestinya itu ada AI declaration. Nggak ada, harusnya ada. Baru plagiat sih. Plagiat ini ada plagiatnya nggak? Ada apa? Similarity checknya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Pas dulu proposal. Simprosif. Ya nggak bisa dong. Iya. Ya tidak bisa dong. Ya ini ya beda. Ya harusnya skripsi kalau ada. Skripsi nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya ada. Harusnya itu ada dua. Satu, itu apa namanya? Penelitian cek plagiasi. Terus yang kedua itu ada AI declaration. AI declaration itu gini isinya itu kan ada misal ada pilihan ya, apakah ini tidak menggunakan AI sama sekali atau menggunakan AI untuk apa? Satu lagi menggunakan AI untuk apa? Gitu misalnya. Itu ada AI declaration dan itu penelitian zaman sekarang itu memang dibolehkan, tapi memang harus ada AI declaration-nya. Penelitian itu gitu. Dan itu enggak, ya memang kelihatan banget ini tulisan bukan tulisan sendiri gitu, kelihatan banget sih. Dan ibu juga tidak mengatakan ini jelek, enggak gitu, tapi perspektifnya itu kemudian diubah ketika si AI ngomongnya begini, oh ini kok bahasanya kayak orang lain ya, diubah. Itulah posisi peneliti itu harus menguasai. Kalau ini kata AI pakai purposive, kok ini kan probability, nggak bisa dong pakai purposive, bantah aja si AI-nya. Kan ini probability, kok purposive sih? Nanti dia akan bilang, oh iya kamu benar, gitu. Kan, tapi ya itu harus kitanya itu tahu. Makanya jangan semuanya 100% mengandalkan pada AI, belum tentu itu benar. Gitu loh. Bukan berarti AI-nya salah, tapi karena memang informasi yang didapatkan AI itu ya seperti itu, sedapatnya yang Anda sampaikan itu sama dia diolah gitu. Olahnya juga nggak selalu tepat. Oke, sementara gitu nanti secara ini ada, tapi nggak sekarang ya, nanti insya Allah secara lebih lengkapnya itu ibu kasih komen-komen di sini, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi yang saat ini adalah pertanggungjawaban. Tapi merasa dibantai nggak ini? Lumayan sih, Pak. Emang ibu bantai ya? Enggak sih, enggak terlalu. Ih, nggak terlalu berarti bantai dong. Kalau orang, kan ibu nanya dari tadi, cuma nanya masa dibilang bantai sih, kejam banget ya. Jadi ini kenapa nanti ini nggak cuman gini doang, nggak cuma nanya, tapi nanti juga ada petunjuknya. Ini diginiin gitu ya. Mungkin di sini juga tidak terlalu jelas. Mungkin ini, kenapa ini begini? Udah gitu aja. Itu artinya Anda harus mengubah. Bagaimana ubahnya? Pikir. Gitu loh. Nggak akan dicekokin 100% gitu loh. Ini bentuk pasif seperti ini seolah-olah orang lain yang menulis gitu. Berarti apa yang harus dilakukan supaya itu menjadi perspektif penulis? Gitu. Mengolah dengan bahasa sendiri. Misalnya begitu. Ya.
ada beberapa nanti. Itu tidak selalu gitu. Termasuk juga typo-typonya rapikan. Itu artinya di seluruh, jangan cuma di baris itu doang dicek untuk typonya, karena typonya banyak, ada tulisan umroh, ada umrah. Nah, itu makanya ketidakkonsistenan itu memang biasanya itu adalah karena memang tidak ditulis sendiri. Berarti yang untuk revisi nanti dikirim. Iya, insya Allah nanti di sini. Tapi nggak sekarang ya, belum Ya, belum detail gitu ya. kesempatnya dulu. Iya. Oke, saya sudah juga. Tunggu. Masih kurang. Masih kurang. Ya, Takutnya nggak kebagian. belum menyentuh. Nanti semua. protes lagi. Ya. Ya bagian belakang saya belum ngomong tentang kesimpulan, belum ngomong tentang pembahasan, belum saya lanjutkan. Ya, makanya Terus yang harusnya depan diomongin juga. tadi semua. Nggak kebagian dong. Ya kan nggak kebagian nanti nggak Hai. enak. Nanti ibu Ani mah borong semuanya. Gitu. Oke, Mumpung lagi murah meriah. Borong semua. dalam apa saja yang harus ada dalam latar belakang masalah, Rizky, menurut Anda? Latar belakang masalahnya. Komponennya apa saja yang harus misalnya wajib ada gitu? Mungkin saya sedikit saja ya, misalnya cepat gitu. Apa saja? Tentang kualitas Apa yang kurang dalam latar belakang masalah menurut Anda? Komponen apa yang kurang? apa yang kurang? Ya, komponennya adalah paling tidak analisis gapnya tidak ada, gitu. Kan penting gitu, untuk mengetahui perdebatan akademiknya seperti apa terkait dengan fokus tentang TKM, tentang pelayanan, tentang segala macam, siapa saja yang sudah meneliti. Nah, itu kita perlu mencantumkan, walaupun tidak semua ya, beberapa saja, karena nanti kalau semua kan di penelitian terdahulu yang relevan ya, paling tidak di latar belakang masalah kita cantumkan beberapa untuk kemudian menampilkan perdebatan akademik terkait dengan judul itu. Nah, kemudian juga dalam latar belakang masalah di sini mencantumkan ayat plus juga mencantumkan hadis. Ayat itu tidak ada tafsirannya, sedangkan hadis itu tidak ada halamannya di halaman 3. Ya, itu penting kemudian juga dilengkapi ya. Kemudian kita ke identifikasi masalah. Nah, di sini diawali dengan kalimat berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama pemilik rohimatur. Peneliti dapat mengidentifikasi. Berarti kan identifikasi ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rohimah ini. Artinya Anda diarahkan masalahnya, bukan kemudian Anda mendapatkan langsung, observasi langsung, tapi seolah-olah diarahkan oleh pemilik rohimatur ini bahwa masalahnya ini saja gitu kan. Kenapa melalui wawancara? Untuk mengidentifikasi saja Anda harus wawancara gitu. Berarti harus observasi. Ya, iya. Nah, ini tadi pertanyaan, silakan dijawab, jangan balikkan dengan pertanyaan. Mengidentifikasi saja harus kemudian ada wawancara gitu. Nah, kemudian di rumusan masalah sebenarnya saya untuk poin A sama C itu sebenarnya pengulangan ya. Kalau menurut saya sih pengulangan saja, bagaimana implementasi, bagaimana penerapan, ya sama-sama bagaimana penerapan sebenarnya. Kalau saran saya sih cukupkan saja pada 2 rumusan masalah yang paling sesuai dan paling relevan. Nanti silakan. Ya. Kemudian juga untuk teorinya tadi sama dengan Bu Ani tadi, bagaimana integrasi. Di sini saya tulis bagaimana kemudian prinsip TKM ini terintegrasi dengan nilai dakwah gitu. Misalnya kan di sini dituliskan untuk TKM-nya kan fokus pada konsumen ya, ada obsesi pada kualitas terhadap kualitas, ada
segala macam. Ini kan prinsip-prinsip yang dijadikan indikator kan. Tadi kan beliau bertanya mengenai indikator TKM itu apa, Anda tidak bisa menjawab. Padahal dalam teori kan Anda sudah menuliskan gitu. Nah, segala macam mutu produk, menghormati setiap karyawan segala macam, ada juga fokus. Nah, maksud saya integrasi seperti apa? Nah, fokus ini kaitannya dengan nilai dakwah, nilai dakwahnya apa? Gitu. Obsesi terhadap kualitas, kemudian disamakan nilai dakwahnya apa? Nilai dakwahnya ada berapa? Tablik, sidik, tablik. Kenapa nggak cepat menjawabnya gitu? 4. Hah? 4. 4 atau 5? Hmm? 4, Pak. Sidik, amanah, Tablik, fatona. ikhlas di sini ada. Anda bertentangan, penyampaian Anda tidak sesuai dengan yang ada di draft. Ini ada ikhlas di sini. Sidik, amanah, tablik, fatona, ikhlas. Ada 5 poin. Secara Halaman berapa? hah? Halaman berapa? Halaman 32. Halaman 32. Nilai-nilai dakwah Islam yang utama tercermin dalam sifat-sifat kenabian gitu. Nah, ini secara kuantitas saja kan 5, sedangkan TKM tadi ada 7 atau berapa gitu. Itu bagaimana integrasinya, itu kemudian harus dijelaskan gitu. Nah, kemudian untuk teori pelayanan ya, pakai teori sirkual ya. Iya. Ada berapa prinsip dalam teori itu? Ada 3, Pak. 3. Ada 5. Ada ada berwujud fisiknya, keandalan, daya tangkap, ada asuransi jaminan, ada empati. Nah, itu kan prinsip-prinsip sirkual pelayanan. Nah, ini semua tidak tercermin gitu di dalam bab 4-nya, hasil dan pembahasan. Jadi teori pelayanan ini hanya jadi hiasan tempelan saja, tidak digiring pada pembahasan. Begitupun dengan teori stakeholders. Ada berapa stakeholders yang di ini dalam penelitian ini? Jumlahnya berapa? Ada penyelenggara umrah, ada pemerintah, ada maskapai, ada hotel, ada mutawif, ada keluarga jemaah. Ada pemerintah, agen, mitra di Arab Saudi, syarikah, maskapai, karyawan internal segala macam, lembaga keuangan. Nah, ini semua juga tidak kemudian tampak di dalam hasil dan pembahasan teori-teori ini semua gitu. Itu kemudian nanti perlu ditambahkan. Nah, untuk hasilnya ya kurang lebih tadi sama dengan Bu Ani tadi, itu bagaimana kemudian hasil itu, tapi kemudian mengutip orang gitu. Ketika kita membahas tentang hasil, kita pure membahas tentang temuan di lapangan seperti apa. Baru kemudian nanti di pembahasan kita boleh kemudian berteori segala macam, berekspresi seperti apa gitu. Tapi dalam pembahasan pun saya tulis pembahasan dangkal. Dalam pembahasan kemudian harus kemudian menjawab apa arti temuan, apa bedanya dengan teori segala macam, apa implikasinya, itu kemudian paling tidak komponen-komponen yang harus ada dalam pembahasan gitu. Nah, ini juga secara redaksi antara hasil dan pembahasan sama ya, maksudnya di daftar isi itu. Mana tadi? Daftar isi. Hasilnya 1, penyerapan total quality. Pembahasan penyerapan total quality juga. Yang subbabnya A, orientasi pelayanan, nanti pembahasan juga sama, orientasi pelayanan. Sampai dengan ketiga, perbaikan berkelanjutan, di pembahasan juga perbaikan berkelanjutan. Nah, itu secara redaksi juga harus dibedakan antara hasil dan juga pembahasan gitu. Kemudian untuk saran, sebenarnya saran itu isinya apa sih? Saran, kalau saya sih, kalau
bimbingan saya itu syarat itu isinya hanya kemudian menceritakan apa keterbatasan penelitian ini dan juga apa kemudian yang menjadi keberlanjutannya seperti apa untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Secara umum ya Pak. Iya, bukan kemudian dibagi-bagikan bagi rohima, bagi karyawan, bagi petugas pelayanan segala macam. Itu kalau saya itu ya. Paling tidak itu Bu, untuk penambahan dari